Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restua Lestari dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai pemberian makanan tambahan. Nah, di sini terdapat beberapa konsep dalam pemberian makanan tambahan. Nah, yang pertama ini ada makanan tambahan. Apa sih makanan tambahan itu? Ya, makanan tambahan atau yang biasa disebut dengan makanan pendamping ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi, diberikan kepada bayi atau anak pada usia 6-24 bulan, yaitu guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Lalu selanjutnya, apa sih tujuan dari pemberian makanan tambahan? Yang pertama yaitu melengkapi zat-zat gizi yang kurang dari ASI. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima berbagai macam makanan, beradaptasi terhadap makanan dengan kadar energi yang tinggi, serta mengembangkan kemampuan untuk mengunyah dan menelan pada bayi. Selanjutnya, di sini juga ada manfaat dari pemberian makanan tambahan pada bayi, yaitu sebagai zat tenaga. Ya, seperti yang kita ketahui, zat tenaga itu untuk melakukan aktivitasnya serta pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua yaitu sebagai zat pembangun untuk pertumbuhan, perkembangan fisik dan organ-organ tubuh, juga menggantikan jaringan. Yang ketiga yaitu ada zat pengatur, di mana di sini adalah agar fungsi organ-organ dan tubuh jaringan termasuk otak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam pemberian makanan tambahan ini harus mengandung zat gizi. Lalu apa saja sih komposisinya? Yang pertama yaitu ada karbohidrat, di mana ini sebagai sumber energi yang murah, sekitar 60-70% dibutuhkan oleh bayi. 40-505 kalori terdapat pada karbohidrat. Yang kedua yaitu lemak sebagai sumber energi, konsentrasi yang cukup tinggi, sumber asam lemak esensial, dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga yaitu ada protein, di mana yang kita ketahui ASI memberikan protein sebesar 1,15 gram per 100 ml. Dengan bertambahnya usia pada bayi, asupan protein meningkat. Pertambahannya itu 6-12 bulan, sekitar 2 kali lipat yaitu pada 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu vitamin, terdiri dari vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang selanjutnya ada vitamin larut air yang terdiri dari vitamin C, B1, B2, B3, B6, B12, asam folat, dan seluruh vitamin B yang tergolong vitamin B kompleks. Yang terakhir yaitu ada mineral. Mineral dibutuhkan oleh bayi untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Seperti yang kita ketahui, apabila zat besi jarang terpenuhi dapat menyebabkan anemia, dan apabila iodium jarang terpenuhi akan menyebabkan penyakit gondok. Nah, pada pemberian makanan ini terdapat waktunya, di mana rekomendasi terbaru dari American Academy of Pediatrics atau AAP, yaitu pada bayi berusia 6 bulan, karena tubuh bayi sudah lebih siap menerima makanan tambahannya pada saat bayi berusia 6 bulan. Selanjutnya yaitu ada dampak dari pemberian makanan tambahan. Apabila makanan tambahan diberikan terlalu dini, pencernaannya itu belum berkembang, akan mengalami keluhan pada perut dan pencernaan, resiko alergi akan meningkat, juga akan kehilangan refleks mendorong pada lidah. Apabila makanan tambahan terlalu lambat, defisiensi nutrisi, hilangnya kemampuan baru dalam mengenal rasa, hilang kemampuan mengenai makanan tambahan, dan juga akan terlambat belajar mengunyah. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat faktor apa saja sih yang menyebabkan ibu memberikan makanan tambahan pada bayi sebelum usia 6-12 bulan. Nah, di sini yang pertama ada faktor kesehatan pada bayi, yaitu bibir sumbing, prematuritas, bayi sering rewel atau nangis, jarang menyusui. Yang kedua yaitu faktor iklan, di mana terdiri dari media elektronik, media cetak, terpengaruh oleh produk iklan lainnya, gaya hidup, lalu juga ada pengetahuan ibu mengenai manfaat dari ASI, manfaat dari menyusui, dan menerima informasi. Selanjutnya ada faktor petugas kesehatan, di mana dimulai dari kesiapan dari petugas, sistem pelayanannya bagaimana, perilaku petugas, dan sikap petugas. Lalu juga ada faktor ekonomi, di mana di sini ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, status keluarga juga, mencukupi kebutuhan, dan kurang interaksi ibu dan anak. Dan yang terakhir yaitu ada faktor budaya, di mana ibu memiliki gaya hidup yang mewah, keterkaitan dengan mitos, budaya modern, dan meniru perilaku negara barat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipraktekkan dengan baik. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.